Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi Maimana, wabarakatuh. calon CGP Angkatan 10, SMA Negeri 1 Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Napsiah MPD. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik-baik. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Maimana, CGB Angkatan 10 ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu, yang pertama kita harus mempelajari dulu kasusnya. Kasusnya itu apa, kemudian setelah dipelajari kita simpulkan kasusnya, kemudian baru kita tindak lanjuti. Setelah kita tindak lanjuti dengan mengambil keputusan, baik dilema etika atau bujukan moral, seperti itu. Iya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama itu pasti ada tahapan-tahapannya ya Bu ya. Yang pertama tahapannya itu kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita rumuskan masalahnya, kemudian kita cari solusinya, kemudian setelah mencari solusinya kita implementasikan keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu berupa ada nilai kebajikan itu kan banyak, ada keadilan, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, kemudian rasa syukur, prinsip, integritas, dan masih banyak lain nilai-nilai kebajikan yang ada yang kita perlu teladani. Iya Ibu, ketika Ibu mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang jelas seperti tadi yang pertanyaan pertama hampir sama, kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah diidentifikasi masalah, kita kumpulkan datanya, kemudian baru kita kembangkan masalahnya itu sambil mengevaluasi masalah-masalah tadi. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas ada 3 prinsip resolusi yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kita selalu berpikir sampai akhir atau berpikir berbasis akhir. Kemudian yang kedua, selalu berorientasi pada aturan yang benar, dan yang terakhir kita selalu mengutamakan rasa peduli terhadap sesama. Baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang jelas kalau secara umum, secara aturan itu sudah ada, sudah ditentukan ya Bu ya, jadwalnya, tetapi tetap ada hubungannya dari beberapa sisi. Yang pasti kalau saya ada suatu masalah yang tadi, itu saya langsung selesaikan saat itu juga ya, dengan mengambil keputusan langsung diselesaikan di tempat itu juga. Kemudian mencatat di buku pembinaan tentunya, dan langsung ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan masalah-masalahnya itu.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pasti saya tidak mengambil keputusan itu langsung serta-merta dari saya langsung, tapi saya tetap sharing dengan beberapa dewan guru, kemudian dengan wakil kepala sekolah, kemudian terutama yang paling bersentuhan langsung dengan masalah siswa dengan siswa itu ada guru PK pastinya. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang pernah saya petik di sini adalah dalam menyelesaikan suatu masalah itu selalu dipertimbangkan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang kita lakukan. Kemudian selain itu dalam mengambil keputusan itu salah satu ilmu baru buat saya dan menambah wawasan buat saya sendiri. Apalagi yang sesuai wawasan yang saya dapatkan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Apalagi pertimbangannya kita selesaikan dengan pertimbangan yang baik dan benar. Seperti Iya. itu. Baiklah Ibu, terima kasih atas Oke, wawancaranya sama-sama. pada sore hari ini. Sama Bu Mai, sukses selalu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hal-hal yang baik terkait dengan pengambilan keputusan. Amin. Baik, demikian wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Napsia MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Maimana, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada rekan Bapak Ahmad Nur Jamil SPDI selaku Kepala Sekolah SMA Ma'arif 3 Sekampung Udik dalam hal ini terkait pengambilan keputusan. Assalamualaikum Bapak Ahmad Nur Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Pak, Ya. kalau waktunya saya minta beberapa menit karena di sini saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak Ya. selaku pimpinan dari SMA Ma'arif 3 Sekampung Udik. Ya. Di sini Pak, ketika Bapak sebagai seorang pimpinan pasti ada suatu pengambilan keputusan terhadap permasalahan atau kasus, baik itu menyangkut dengan guru ataupun dengan siswa ya Pak ya? Ya. Oke Pak, kalau begitu kita mulai saja ya Pak langsung Ya. pertanyaannya. Jadi begini Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selama ini saya selaku pimpinan mengidentifikasi suatu permasalahan atau kasus, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, dilihat dari ada tidaknya nilai kebajikan yang saling bertentangan di dalamnya. Jika di dalamnya itu terdapat dua nilai kebenaran yang artinya sama-sama benar untuk dilakukan oleh dua pihak yang terkait, maka saya golongkan ke dalam dilema etika. Tetapi jika di dalamnya ada kebenaran versus kesalahan, di mana kesalahan tersebut dipaksa menjadi suatu kebenaran, maka dari itu saya golongkan ke dalam bujukan moral. Artinya Bapak sebelum menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral itu, Ya. Bapak identifikasi terlebih dahulu ya Betul, Pak betul. permasalahannya atau kasusnya. Baik Bapak, selanjutnya
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Sebelum mengambil keputusan dari suatu masalah, dari suatu kasus yang akan saya lihat terlebih dahulu, kita duduk bersama, kita lihat duduk permasalahannya. Apa yang melatar belakangi kedua kepentingan tersebut, sehingga sama-sama memiliki nilai kebenaran. Dan keputusan yang saya ambil tersebut tentunya saya buat dengan mengutamakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dan yang itu jika menyangkut sekelompok orang. Tetapi jika hal tersebut menyangkut individu, maka saya akan melihat resiko dari keputusan yang akan saya ambil. Jadi semua harus dipikirkan matang-matang. Inikah menguntungkan siapa, yang diutamakan yang mana. Seperti itu. Iya, jadi Bapak mendudukkan dulu, mencari tahu dulu apakah ini permasalahannya, kemudian kepentingannya yang seperti apa, terkait dengan kelompok atau terkait dengan individu, semuanya harus cari dahulu permasalahannya. Baik Bapak. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum mengambil keputusan dari suatu permasalahan, maka saya akan melihat terlebih dahulu siapa yang berkonflik di dalam kasus tersebut. Lalu saya lihat ada nilai kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Iya, jadi dilihat dulu ya Pak ya. Yang biasanya berkaitan dengan penyebabnya konflik tersebut. Lalu saya mencari tahu kronologisnya, apa yang terjadi sebenarnya, dengan cara bagaimana menginvestigasi dulu terhadap pihak-pihak yang terkait, mencari sumber, menanyakan terlebih dahulu. Kemudian setelah saya menginvestigasi, lalu saya analisa apa masalahnya, apakah kasus tersebut menyalahi aturan yang ada atau tidaknya salah, atau kasus tersebut menyalahi aturan atau tidak, terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Lalu setelah itu kami timbang untuk mengambil keputusan, dilakukan atas dasar apa yang dan bagaimana resikonya nanti. Karena yang jelas semua masalah itu pertama yang jelas dicari dulu alur ceritanya, kronologinya bagaimana. Setelah itu cari lagi sumbernya sebelum saya selaku pimpinan mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Jadi dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sampaikan tadi itu terlihat memang Pak tahapan-tahapan step by stepnya ketika Bapak mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, soal yang keempat, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang pertama, harus tahu apakah di dalamnya tersebut pelanggaran hukum atau tidak. Itu penting. Lalu siapa saja pihak yang terkait di dalamnya, di dalam kasus tersebut. Terus penyebabnya kasus tersebut muncul itu apa? Baru yang terakhir, solusi yang diambil akan berpihak kepada siapa. Seperti itu. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam saya mengambil keputusan. Betul sekali Pak. Jadi perlu kehati-hatian ya Pak ya. Betul. Baiklah selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Untuk mengambil suatu keputusan tentunya itu tidak dapat terburu-buru. Tidak bisa langsung kita just
kita putuskan masalah itu. Harus dipikirkan dengan masak-masak dengan matang. Baik buruknya, dampaknya untuk pribadi maupun untuk golongan atau orang lain. Yang tentunya semua itu perlu waktu, tidak harus terburu-buru. Sehingga keputusan itu nanti tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Iya Pak, benar sekali. Artinya memang melakukan prosedur ya Pak ya, nggak Ya. serta-merta ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke Pak, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam pengambilan keputusan tentunya kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja atau satu sudut pandang saja. Kita juga harus menempatkan diri seandainya kita pada posisi yang punya masalah, seperti itu. Kemudian kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana pendapat orang lain tentang kasus ini harus diselesaikan bagaimana. Setelah itu baru semua masukan yang diberikan kepada pihak atau orang lain itu kita pertimbangkan, meskipun pada akhirnya keputusan itu ada pada saya karena saya adalah sebagai pimpinan, seperti itu. Namun tidak kalah pentingnya masukan atau pendapat dari orang lain, dari pihak manapun, tatkala itu baik ya kita gunakan. Seperti itu. Baik Pak, bijaksana sekali kalau seperti itu Pak. Ya, Jadi ya. bukan serta-merta Bapak sebagai seorang pimpinan, walaupun itu ada keputusan di tangan Bapak, tapi Bapak harus memikirkan faktor-faktor yang lain ya Pak ya, Betul, sebelum betul, mengambil betul. keputusan. Yang terakhir nih Pak, Ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika bukanlah yang sangat mudah. Karena harus memilih salah satu dari dua nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, perlu pemikiran dan penerapan langkah-langkah yang tepat, yang benar, yang pas sebelum kita mengambil keputusan. Mempertimbangkan keputusan yang sesuai, apalagi jika kasus tersebut menyangkut kepentingan murid, maka harus mengutamakan kepentingan murid dalam mengambil keputusan tersebut. Jika menyangkut siswa atau murid dan itu tidak mementingkan kepentingan siswa, siswa itu otomatis yang pertama akan malu dengan lawan musuhnya, itu seperti itu. Atau dia akan depresi dan lain-lain sehingga mengganggu mental belajar siswa tersebut. Itu. Baiklah Bapak, jadi hal yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan murid, Ya. ini kita harus memperhatikan keberpihakan kita kepada murid gitu ya Pak ya? Betul, ya. Baiklah Bapak, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya Bapak. Semoga ketika Bapak menjadi seorang pemimpin, Amin, Bapak bisa amin. mendapatkan ataupun memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana sesuai dengan paradigma dilema, ya. Kemudian melalui prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak ya, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa dan memikirkan dampaknya. Betul, ya. Semoga semakin amanah ya Pak ya, Amin, amin, menjadi amin. pemimpin dalam Ya. sebuah lembaga. Baiklah, demikian video dan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Jamil SPDI selaku Kepala Sekolah Ma'arif 3 Sekampung Udi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama.